Halo teman-teman semua, kembali lagi di video berikutnya tentang tema manifestasi atau mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Nah, kali ini saya beri judul tiga cara terkabulnya keinginan. Tentunya yang pertama, supaya kita itu keinginan kita terkabul, kita mesti tahu kita itu ingin apa. Nah, kita ingin apa? Bayangkan Anda masuk ke sebuah restoran, lalu pramuniaga, pelayan, menghampiri Anda kemudian bertanya, "Bapak, Ibu mau pesan apa?" Nah, kita perlu tahu persis kita mau apa. Nah, biasanya kalau kita bingung lalu kita tanya, "Menu yang paling bagus di sini apa?" Atau misalnya kita masuk ke swalayan gitu ya. Terus di dalam swalayan itu kan banyak sekali barang. Mulai dari makanan, camilan, sabun, sabun mandi, sabun cuci, pel, dan seterusnya. Nah, saking banyaknya itu kita perlu tahu kalau kita masuk ke swalayan itu kita inginnya apa. Salah satu penyebab eh, keinginan kita tidak terkabul adalah karena kita tidak tahu kita ingin apa. Memang untuk menemukan kita sebenarnya ingin apa itu eh, perlu perenungan, perlu perlu waktu, perlu me- memformulasikan dalam diri kita sendiri kita tuh ingin apa sih sebenarnya. Mungkin eh, yang langsung kepikiran adalah ingin uang, atau pengen kendaraan, atau pengen rumah, atau pengen eh, apa ya, orang yang dicintai. Nah, gitu. Biasanya inginnya kita itu kan ini ya, uang, kendaraan, rumah, orang yang dicintai. Nah, misalnya kita ambil contoh, kita ingin uang. Uang. Terus kita berapa sih uang yang kita inginkan? Ya, pokoknya banyak. Banyak. Banyak itu berapa? Karena kalau kita sama-sama ditanya, pengen punya uang banyak? Ya. Berapa? Pasti jawabannya beda-beda. Kenapa begitu? Karena di balik uang yang banyak, di balik kendaraan yang bagus, di balik rumah yang kita idamkan, di balik orang yang kita ingin orang mencintai kita itu, ada satu hal yang paling kita inginkan, yaitu rasa nyaman. Dari semua hal-hal material yang kita inginkan ini, di balik itu hanya ada satu rasa yang ingin kita rasakan, yaitu rasa nyaman. Punya uang banyak, ya supaya apa? Ya supaya akhirnya nyaman. Punya kendaraan bagus, ujungnya apa? Ujungnya supaya rasanya nyaman. Punya rumah yang indah, yang proper, yang sesuai dengan bayangan kita itu, akhirnya apa? Rasa nyaman. Ada orang yang mencintai kita, ujungnya apa?
rasa nyaman. Nah, seringkali kita hanya berhenti di sini saja, di hal-hal yang material ini saja. Tanpa kita tahu, kita inginnya itu sebenarnya ini loh, rasa nyaman ini. Oke? Berarti anggaplah bahwa kita semua ingin nyaman. Oke ya? Keinginan kita yang paling dalam adalah ingin nyaman. Yang kedua, apakah kita cukup beriman terhadap apa yang kita inginkan? Apakah pada saat kita menginginkan rasa nyaman ini yang kemudian akan terbentuk dalam uang, kendaraan, rumah, orang yang kita cintai itu, kita beriman dengan itu? Nah, bukti imannya apa? Bukti imannya jika tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa khawatir. Begitu kita merasa ragu misalnya, wah lah nanti caranya gimana untuk bisa mencapai hal-hal material ini yang ujungnya nyaman tadi ini. Begitu kita mempertanyakan caranya, berarti sudah ada ragu. Begitu ragu, berarti kita tidak beriman lagi dengan apa yang kita inginkan itu. Misalnya lagi begitu muncul kekhawatiran, waduh, saya sudah mendoakan ini itu, kok ya nggak terkabul-terkabul ya. Kok keinginan saya tidak segera mewujud di dunia material. Berarti kita sedang tidak beriman terhadap rasa yang kita inginkan ini. Terhadap apa yang kita inginkan ini. Karena kita kembali kepada tiga rasa-rasa utama yang tidak beriman ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah tahu ingin apa, kemudian kita beriman terhadap itu, langkah berikutnya yang paling penting adalah menerima, terima apa yang kita minta. Misalnya tadi Anda pergi ke restoran, terus Anda pesan nasi goreng. Pada saat nasi gorengnya datang, Anda masih harus tetap duduk di meja, di kursi tempat Anda memesan makanan tadi, di meja makan itu, di meja restoran itu. Ketika Anda pergi, ya pelayannya bingung loh, ini tadi yang pesan nasi goreng mana ya? Akhirnya kita tidak mendapatkan nasi goreng itu. Nah, seringkali kita tidak menerima, kita sudah pesan, tapi tidak mau menerima. Lah, kok bisa begitu? Oh iya, tidak menerimanya dengan cara apa? Tidak menerimanya adalah balik lagi dengan cara tidak beriman. Dengan kita selalu takut, ragu, dan khawatir terhadap apa yang kita inginkan itu. Itu adalah cara kita lari dari restoran itu. Kemudian kita nggak tidak jadi mendapatkan apa yang kita pesan atau kita inginkan tadi. Nah ini, seringkali mungkin sudah memohon ini itu, punya tujuan macam-macam, 1, 2, 3, 4, tapi kok tidak terkabul ya? Wah, nah jangan-jangan ininya sudah ada nih, keinginannya sudah ada, tapi iman dan penerimaannya belum, sehingga akhirnya tidak terkabul. Nah, langkah yang kedua dan ketiga ini perlu terus dilatih. Kenapa begitu? Karena biasanya ini kita misalnya, ini kita, saya, Anda,
Di sini itu pikiran, perasaan, di sini kenyataan. Nah, misalnya kita pengen punya uang, katakanlah X rupiah. Kita inginnya X rupiah. Begitu kita set keinginan itu, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, X rupiahnya nggak muncul. X rupiahnya nggak datang. Lalu, pikiran dan perasaan kita mulai bilang, nggak bisa ini, nggak tercapai. Terlalu sulit, saya tidak tahu caranya harus bagaimana. Nggak mungkin, ini karena saya itu, ini. Karena saya itu pendidikannya kurang, karena saya itu tidak seberuntung orang yang lain, karena saya itu punya hambatan A, B, C, dan seterusnya. Akhirnya karena kita terpicu oleh kenyataan yang belum terjadi ini, kita menjadi tidak beriman, ini tadi, dan tidak terima. Akhirnya apa? Bubar. Tidak mewujud di keinginan. Tidak mewujud di kenyataan. Artinya apa? Keinginan kita tidak terkabul. Nah, lalu kalau keinginan kita tidak terkabul, yang membatalkan siapa? Ya diri kita sendiri. Karena kita tidak beriman dan kita tidak menerima. Demikian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan perenungan obrolan sederhana ini, dan semoga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, sejahtera, dan selalu dibimbing oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.